Yaps, betul sekali. Kita di lantai atas itu mandi bareng. Halo semuanya, ini adalah ABC. Aku bacain sini. Udah pada kangen sama aku belum? Udah lebih dari 1 bulan aku nggak upload di YouTube. Maaf ya. Dan seperti biasa, kali ini aku membacain 4 cerita random yang udah kalian kirim ke aku, entah itu lewat email ataupun lewat Gform yang udah aku sediain. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan hidupin lonceng biar gak ketinggalan video-video aku. Oke, tanpa basa-basi lagi, so Lego. Jadinya adalah cerita yang pertama yang bakal aku membacain kali ini. Halo kak, by the way aku cowok ya. Aku mau ceritain pengalamanku menjadi korban di pesantren. Korban apa nih? Oke, panggil aja aku Andre ya, nama samaran. Waktu itu, aku masih umur 15 tahun. Setelah lulus SMP, aku memutuskan untuk masuk pesantren dengan tujuan mau mendalami ilmu agama. Awalnya masuk pesantren tuh entah kenapa ya, aku tuh menjadi salah satu pusat perhatian di pesantren. Tinggi aku itu 167 cm, berat badanku itu 52 kg. Aku memiliki alis yang tebal dan kulit yang lumayan agak cerah. Ya mungkin itu sih alasan aku menjadi pusat perhatian di pesantren. Menjadi pusat perhatian tuh gak enak, karena selalu dipantau sama keamanan, dibenci sama satu asrama juga, dan bahkan bisa dicaci maki sama satu lingkungan santri putra. Singkat cerita, setelah beberapa bulan aku tinggal di pesantren, aku ngerasa kak kelasku itu yang kelas 2 SMA kayak terus memperhatikanku gitu. Gak tahu ya apa alasannya. Beberapa kali itu kak kelasku itu menjamah bokong dan putingku setiap jam istirahat sekolah dan pulang ngaji. Itu hampir setiap hari. Ini sudah termasuk pelecehan gak sih? Mendapat pelecehan seperti itu, aku mulai ketakutan dan terus merasa gelisah. Aku duduk di saung pesantren sendirian, dan tiba-tiba ada nih kak kelasku namanya Rido, kak kelas yang lain, menghampiri aku. Dia tanya kayak, kenapa Andre? Kayak gitulah, ada masalah apa? Cerita aja sama mas gitu. Awalnya aku ragu, dan setelah aku pikir-pikir lagi, akhirnya aku memutuskan untuk cerita. Ya aku jawab, ya mas, Andre dilecehin sama kakak kelas gitu. Terus Rido ini bilang kayak, hah? Kamu dilecehin sama siapa Andre? Gitulah. Terus aku jawab, Andre dilecehin sama Mas Dika, itu nama samaran ya. Setelah aku cerita kayak gitu, Rido itu cuma bilang kayak, oh sabar ya Andre, gitu aja. Terus dia pergi gitu aja ninggalin aku sendirian. FYI, kak kelas yang gangguin aku itu kelas 2, dan dia itu juga sebagai keamanan pesantren. Setelah aku cerita ke Rido, kak kelasku itu udah mulai jarang gangguin aku. Dan suatu hari, aku tuh telat masuk kelas pas ngaji siang hari. Dan aku kena hukuman dari ustadz kayak baca Al-Quran di lapangan depan kelas. Sialnya, kak kelas yang gangguin aku itu muncul bersama 2 temennya. Mereka itu Ogi, Bagus, dan Cirio. Nah, mereka itu sama-sama kelas 2 yang menjabat sebagai keamanan. Dan mereka bertiga itu gangguin aku. Melihat aku yang sedang dihukum, mereka memanggilku. Mau tidak mau ya aku menghampiri mereka. Selain ustadz dan ustazah, mereka juga sering menghukum santri yang bermasalah karena itulah tugas mereka. Dan saat itu, aku dihukum mereka. Aku disuruh mengikuti mereka kayak gitulah. Dan aku dibawa ke aula tertutup yang saat itu sepi dan gak ada orang yang lewat di sini karena memang jauh dari asrama dan ruang kelas maupun ruang ngaji. Ya aku mulai ketakutan lagi karena di sana aku tuh dijamah lagi, dijamah sama mereka bertiga. Aku sontak berontak, namun tenagaku kalah karena yang mereka bertiga. Ini bukan lagi soal bokong atau puting ya yang dijamah. Mereka tuh menjamah saya dengan kasar. Aku dipukul dan ditampar jika tidak menurut. Di situ teriak pun nggak berguna. Aku hanya bisa menangis dan menangis karena aku dipaksa membuka mulut dan mereka itu membuka sarung. Dan si Ogi itu memasukkan itunya ke dalam mulutku. Ini di pondok loh padahal. Aku dijambak, dipaksa menghisap itunya mereka. Dan Rio ngomong kayak, ini adalah balasan karena kamu berani mengadu ke orang lain, terutama ke Rido. Nah saat itu aku cuma bisa bilang, ampun mas, udah mas, aku gak akan cerita ke siapapun lagi, kayak gitulah sambil menangis. Tiba-tiba ada dobrakan pintu dan ada teriakan kayak, woi bajingan stop, kayak gitulah. Dan itu adalah suara Mas Rido itu. Dan Mas Rido, Ogi, Rio, dan Bagus itu mereka berantem. Dan mereka bertiga kabur ninggalin ruangan aula tertutup itu. Akhirnya di dalam aula itu hanya ada aku dan Mas Rido itu.
Nah Mas Ridho itu menghampiriku sambil kayak ngomong, ya Allah Andre, apa yang mereka lakukan ke kamu sampai kamu kayak gini, ucap Mas Ridho kayak gitu. Terus aku bilang lah, Mas, mereka bertiga ngelecehin aku lagi Mas, bahkan ini lebih parah. Dan aku ngomong gitu sambil nangis. Kamu tenang ya, rapiin pakaian kamu. Ustadz ustazah dan teman-temanmu nggak boleh lihat keadaanmu kayak gini. Ya aku pun menuruti perkataannya itu. Aku mulai menenangkan diri dan merapikan pakaianku. Setelah itu kami berdua pergi dari aula tersebut. Tapi sedih pungkiri, kejadian itu membuat aku trauma berat. Setelah kejadian itu, aku menyendiri dan melamun. Hafalanku juga berantakan. Belum selesai trauma kejadian itu, aku dijebak lagi sama teman satu asramaku. Malam itu, temanku itu kayak membangunkanku untuk minta tolong antar ke kamar mandi. Dan belum sampai ke kamar mandi, di tengah jalan aku dibekap dari belakang dan dibawa ke ruang aula tertutup itu lagi. Aku udah feeling ini pasti mereka lagi. Aku sudah berusaha berontak, tapi aku gak bisa lepas. Aku didorong Rio masuk ke aula itu. Di dalam aula tersebut sudah ada Rio, Ogi, Bagus, dan Hasan. Nah Hasan ini teman asramaku ya. Ogi bilang kayak gini, hari itu mungkin kamu selamat, tapi tidak dengan malam ini. Mendengar omongan Ogi itu, Rio dan Bagus cuma bisa ketawa. Mendengar hal itu, aku pun ketakutan. Aku nangis dan memohon ampun untuk dilepaskan. Sayangnya, mereka bertiga tidak memperdulikan yang aku ucapkan. Lagi dan lagi, mereka mulai menjamah aku untuk ketiga kalinya. Malam ini lebih mengerikan. Mereka bukan lagi manusia, tapi mereka adalah binatang yang sedang menerkam mangsanya. Mereka membuka bajuku dengan paksa. Mereka memukuliku, menamparku, menjambakku, dan memaksaku untuk isep itunya mereka secara bergilir. Sumpah ya, ini parah banget loh. Saat itu, aku benar-benar diperkawas sama mereka berempat, sampai aku gak sadarkan diri. Aku gak ingat apa-apa, dan bangun-bangun, aku udah ada di rumah sakit. Dan saat itu, satu pesantren itu tahu kasus aku, namun orang tua aku gak tahu. Aku minta orang tuaku buat datang ke rumah sakit, dan minta ke pihak pesantren untuk tidak menceritakan kasusku ke orang tuaku. Dan aku minta untuk berhenti mondok ke orang tua dengan alasan gak betah dan sering sakit-sakitan. Rahasia ini aku pendam bertahun-tahun. Tadinya aku gak mau siapapun tahu masalah ini. Tapi sekarang dengan aku menceritakan kejadian ini, aku harap tidak ada lagi kasus yang serupa yang dialami para santri. Ini benar-benar kayak, aku benar-benar gak bayangin ya jadi si Andre ini. Dia tuh masuk ke pesantren biar bisa dapat ilmu baru. Malah dapat pelecehan sama 4 santri yang bejat. Kasus kayak gini tuh wajib banget dilaporin. Kalau enggak ya bakal ada korban selanjutnya. Cuman ya aku nggak bisa ngejudge si Andre ini sih, kenapa dia nggak melapor. Kalau menurut kalian gimana? Ya semoga si Andre ini sekarang bisa perlahan sembuh ya dari masa kelamnya itu. Oke lanjut, ini adalah cerita yang kedua ya. Hai kak, kenalin, sebut aja aku Lia. Aku mau cerita tentang kakak aku ya. Jadi gini, awalnya pas aku kelas 7, aku sama kakakku itu masih barengan. Dan aku juga sempat mondok. Pas liburan, aku buka HP kayak biasa gitulah, mau lihat galeri, dan aku nemuin video kakakku lagi main sendiri. Aku awalnya kaget, tapi dia ngelaknya itu HP-nya dipinjem pacarnya. Jadi mungkin itu di-download sama pacarnya gitulah. Ya udah, aku juga gak mempermasalahkan hal itu. Tapi pas kemarin kelas 10, and by the way, aku udah pakai HP sendiri ya. Aku tuh ngeliat ada aplikasi dating apps gitulah. Aku nggak sengaja lihat pas dia pergi ke belakang ngambil air. Nah HP-nya itu pas itu di charger. Aku juga tahu sandi HP-nya, tapi aku nggak sempet lihat satu-satu. Jadinya aku mikir agak malaman aja liatnya. Tapi si Lia ini juga lancang loh ya. Pas aku lihat, aku shock parah waktu itu. Karena kakakku tuh cetannya nggak senonoh gitu, kayak pap itunya nggak pakai apa-apa lah pokoknya. Dan aku kagetnya lagi, dia di chat itu dia cerita ke teman online-nya kalau dia itu pernah main sama teman kampusnya pas pindahan kos. Padahal dia itu udah tunangan. Aku bingung harus gimana, karena dia jelas-jelas selingkuh. Bukan cuma satu orang, tapi belasan orang. Itu baru satu aplikasi. Dan dia itu juga punya WhatsApp 2. Yang gak bikin masuk akalnya lagi tuh, dia bangga banget cerita ke temennya. Aku bingung kak harus gimana, karena cuman aku yang tahu tentang hal ini. Udah kak gitu aja, terima kasih udah bacain cerita aku. Kalau saranku ya, udah kamu jujur aja ke kakakmu itu. Bilang kalau kamu itu udah tahu kelakuannya dia selama ini. Dan kalau dengan cara itu kakakmu itu tetap kayak gitu, udah
kamu laporin aja tuh ke tunangannya, atau kamu bilang aja ke orang tua kamu, biar kamu itu malu sekalian. Kamunya juga gitu, next time jangan lancang ya. Gak boleh buka-buka HP orang lain itu, apalagi ini kakakmu sendiri loh ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Oke, kita lanjut cerita yang ketiga ya. Hai kak, jadi aku punya sahabat dari TK. Pokoknya dari dulu itu kita selalu bareng, satu kelas, satu circle juga. Pokoknya sering juga main berdua jalan-jalan gitulah. Sampai dikira itu kita kembar, padahal nggak ada saudaraan sama sekali. Kayak nggak bisa gitu kalau nggak keluar bareng sama dia. And by the way, sekarang itu kita udah 22 tahun ya. Aku kuliah di Jawa dan dia di Sulawesi. Nah aku tuh pas SMA kita itu beda kelas, karena dia pilihan jurusannya itu beda sama aku. Beda cita-cita lah gitu kak. Tinggal anehnya dia udah mulai aku rasain pas SMA. Kita ini kan sama-sama cowok gitu ya kak, nggak pernah nakal dan aneh-aneh, masih tergolong circle sehat. Terus pas SMA, dia tuh kayak sering banget pegang tanganku pas jalan bareng pulang sekolah kak, maupun lagi sama kayak temen-temen gitu. Sering nyender di pundakku juga. Terus ngomongnya itu kayak sering banget diimutin gitu kak ke aku. Diimutin kayak gimana nih maksudnya? Kayak gini kak. Tapi aku masih coba biasa aja, nganggap mungkin gitu caranya dia buat berteman. Tapi yang bikin aku tambah curiga itu tiap kali aku pacaran sama cewek, kan aku tuh selalu cerita tuh ke dia. Dia tuh kayak selalu ada aja gitu ngomentarin pacarku, sampai sering banget bikin aku sama pacarku putus. Nah, pernah pada suatu hari dia main di rumahku sore-sore gitulah. Nah saat itu dia balik ke rumahnya mau ngambil barang gitu, tapi HP-nya ditinggal di rumahku. Gak tahu ya, aku malah kepo sama riwayat pencariannya. Terus aku buka lah iseng-iseng gitu. Kagetnya aku, ternyata dia tuh sering nonton video dewasa tapi yang homo kak. Ketebak kan? Ketebak kan kayak gini nih. By the way, alasanku juga bikin makin kepo sama riwayat pencariannya itu, karena dia sering cerita tentang cara nonton video dewasa lewat apa gitulah ke aku. Soalnya aku dulu tuh polos banget kak, gak ngerti sama yang begituan. Tapi kok dia tahu ya? Sedangkan aku kenal dia itu udah lama, kok dia itu tahu dari mana gitu loh. Makanya aku kepo, aku lihat lah itu di HP-nya. Oke lanjut ya kak. Malamnya dia nginep tuh di rumahku. Aku ya berusaha bersikap normal aja, kayak pura-pura gak tahu apa-apa gitulah. Lanjut, kita tidur nih sekamar seperti biasa. Dia juga sering nginep di rumahku kan. Tapi pada malam itu kok ada yang aneh ya kak sama dia. Dia tuh malah kayak meluk-meluk aku gitu. Posisinya aku tuh ngadep di dinding. Terus pas beberapa jam kemudian aku kan balik badan gitu ya, karena capek ngadep dinding terus. Terus tiba-tiba dia tuh deketin mukanya ke aku. Tapi itu aku masih kayak tutup mata gitu, cuman bisa ngerasain nafasnya dia di deket banget. Dan tiba-tiba dia tuh langsung cium aku kak. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the... Tapi gobloknya aku malah diem aja, cuman kayak tutup mata gitu, sampai dia tuh mainin aku. Ya kayak gini ini nih ya, udah tahu temen yang ngelecehin dia malah diem. Lu, aku sudah gaya juga sih senternya ini, malu-malu tapi mau gitu loh. Tapi nggak kayak sampai yang digituin, cuman ya dia kayak nelanjangin aku gitu. Dan setelah dia udah puas, aku tuh kayak langsung pakai bajuku terus tidur ngadep ke dinding. Dan dia masih kayak ada meluk aku gitu, tapi aku lepas pelukannya soalnya jijik. Dan gilanya itu, di rumahku itu orang tua aku ada di rumah bahkan. Besoknya pas bangun ya aku berusaha biasa aja, begitupun dia. Dan suatu saat aku bilang ke dia lewat chat WA kayak, yang semalam tuh beneran kayak gitulah. Terus dia malah jawab, oh aku ngiranya mimpi. Terus aku jawab, oh ya udah lupain aja gitu. Nah kita tuh sampai sekarang masih temenan deket kak. Cuman ya itu berusaha kayak gak terjadi apa-apa aja. Sarannya dong kak, aku harus gimana? Soalnya dia juga gak pernah pacaran sama sekali. Aku mau ngejauh tapi sayang sama persahabatnya kita. Jujur aku bingung. Kalau menurutku ya, kalau memang kamu masih pengen mertahanin pertemanan kalian itu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu ngomong ke dia, jangan sampai ngelakuin hal kayak gitu lagi, buat perjanjian gitu. Nah, tapi kalau dia udah sampai melanggar perjanjiannya itu dan gituin kamu lagi, ya udah cut off aja itu teman kamu itu ya. Bukannya malah lu digituin malah pasrah, nggak ada lu pasrah-pasrah kayak gitu. Kalau saran dari kalian gimana mengenai ceritanya ini? Coba komen di bawah. Oke, lanjut cerita yang terakhir ya. Hai kak, kenalin, nama aku Michelle.
Di sini aku akan cerita tentang pengalamanku sama kakak kelas. Kejadian ini baru terjadi beberapa hari yang lalu. Masih fresh banget nih. By the way, aku masih kelas 10 kak. Sedangkan kakak kelasku ini udah kelas 11. Dan dia itu termasuk anak yang aktif gitu kalau di sekolah. Apalagi dia ini juga anak supporter. Termasuk aku juga sih. Awal mula kita bisa deket itu karena aku kan sering banget tuh kalau masuk sekolah itu jam berangkat ke sekolahnya kayak mepet banget gitu kan waktunya. Dan juga di sekolah aku itu setiap paginya selalu kayak ada acara imtak pagi gitu kak. Jadinya kalau semisal aku mau ke kelas itu kan harus ngelewatin kelas dia dulu gitu. Sebenarnya juga bisa aja aku lewat di lapangan gitu, tapi kayak malas aja kalau harus lewat di lapangan. Soalnya itu sama aja kayak muter gitu kan, karena aku berangkat sekolahnya itu selalu mepet banget waktunya. Jadi aku kan sering banget papasan sama dia ini di depan kelasnya. Dan kita juga sering banget kayak eye contact gitu kan. Kita juga sering papasan, itu mulai awal-awal Januari kak. Gak lama dari itu, kita saling kayak follow-followan di IG. Dan berakhir sering chatan gitu. By the way, nama kelasnya ini Darel ya. Jadi kan, waktu hari Rabu minggu lalu itu, aku pergi ke rumah saudara aku yang ada di luar kota. Kebetulan, saudara aku yang mau nikah ini cewek kak. Kan pastinya kalau ada acara kayak gini tuh, semua saudara yang lain tuh juga ikut kumpul buat saling bantu. Begitupun keluarga dari pihak yang cowok ini, semua saudaranya itu juga ikut buat saling membantu gitu kan kak. Kebetulan aku berangkat keluar kotanya itu naik mobil sama saudara aku yang lain. Dan jarak tempuhnya ini buat ke rumah saudara aku itu sekitar 2 jaman gitu. Awalnya aku itu ditawarin buat jadi penerima tamu di acara nikah saudara aku ini, kayak mau apa enggak gitulah. Terus aku kayak mau gitu kan. Tapi aku juga tanya sama siapa nanti pasangannya kalau misalnya aku jadi penerima tamu. Akhirnya sama saudara aku yang cewek ini dijawab, katanya nanti pasangannya itu bakalan sama keponakannya si mempelai cowok ini. Kan aku nggak tahu ya keponakannya itu yang mana. Jadinya aku di situ cuman iya aja. Ternyata keponakannya si mempelai cowok ini adalah kakak kelasku itu, alias Darel itu. Ternyata dunia memang sempit ini ya. Di situ untungnya pernikahan saudara aku itu berjalan dengan lancar juga. Dan pas waktu sore itu aku memutuskan untuk mandi karena acaranya itu cuma sampai sore aja kan. By the way, acara nikahannya itu di rumah kak. Kebetulan di rumah saudara aku ini kamar mandinya itu ada 4, 3 di lantai bawah dan 1 di lantai atas. Nah pas waktu aku mau mandi itu ternyata kamar mandi yang ada di lantai bawah itu penuh semua. Akhirnya mau nggak mau aku harus mandi di lantai atas dong. Nggak taunya yang mau mandi di lantai atas ini bukan cuma aku, tapi si Darelnya ini. Ternyata dia juga mau mandi di lantai atas. Pastinya kalau kayak gini udah tahu dong yang bakal terjadi di lantai atas gimana. Apalagi cuman kita berdua aja yang ada di lantai atas. Mau ngapain lo? Yaps, betul sekali. Kita di lantai atas itu mandi bareng. Bukan itu aja, tapi kita juga sambil berhubungan badan. Jujur sih, dia kalau main tuh bener-bener jago banget dan kayak kasar gitu kalau main. Sumpah ini betina bener-bener ya, masih SMA loh. Aku bener-bener suka banget sama cowok yang kalau main kayak gitu. Ya meskipun kita mainnya nggak bisa yang lama-lama banget, karena takutnya nanti ketahuan lagi sama orang-orang. Tapi aku tetap puas sih sama dia. Setelah kita mandi, akhirnya kita turun ke bawah buat makan. Setelah makan, aku bilang kan ke mama aku kalau semisalnya aku kayaknya tuh nggak bisa buat nginep di sana, dengan alasan kayak mau ada rapat supporteran gitulah. Terus mama aku jelas tanya dong, kalau gitu aku pulangnya sama siapa emangnya? Apalagi kan tadi aku berangkatnya juga sama saudaraku yang lain naik mobil ya. Terus aku bilang ke mama aku kalau misalnya aku balik itu sama keponakannya si mempelai cowok ini, alias jadi kakak kelasnya itu. Aku juga bilang ke mama aku kalau si Darel ini tuh kakak kelas aku di sekolah dan dia juga anak supporter sama kayak aku. Akhirnya gak butuh waktu lama buat ngeyakinin perasaan mama aku, buat percaya sama omongan aku. Terus habis maghrib itu aku sama si Darel ini memutuskan buat pamit pulang lebih dulu, dengan alasan kita itu ada rapat buat supporteran ini. Padahal aslinya itu aku bukan pulang ke rumah aku sendiri kak, tapi aku nginep di rumahnya si Darel. Jangan dipikir setelah kita sampai di rumahnya Darel itu kita langsung istirahat. Padahal aslinya kita nggak langsung istirahat.
tapi melainkan kita begituan lagi. Aduh. Pergaulan bebas ya ini ya, pergaulan bebas bener-bener dah. Setelah pelajaran itu, akhirnya kita sampai sekarang jadi lebih dekat banget. Bahkan kita juga sering kiss di rumahnya sewaktu pulang sekolah. Udah itu aja sih kak yang mau aku ceritain. Nanti kalau misalkan aku ada pengalaman baru, aku bakalan cerita ke sini lagi WK. Aku tuh gak habis thinking ya sama si betina satu ini. Itu baru ketemu sama kakak kelasnya, gak ada 1 hari, bisa-bisanya sampai mandi bareng, bahkan sampai berhubungan. Waduh, udah gak bener nih betina satu ini. Udahlah suka-suka dulu lah, males aku. Oke, jadi itu pas cerita kali ini. Menurut kalian mana nih cerita yang bikin shock? Komen di bawah. Buat kalian cerita yang mau aku bacain, bisa kirim di email ini ya. Atau kalian juga kirim cara anonim di kode QR ini. Bye bye.